Anak semua, sebelum memulai pelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Selanjutnya ibu akan mengabsen. Tolong tunjuk tangannya ya. Liza, hadir Bu. Revi, Hadir Bu. Cynthia, hadir Bu. Dea, Hadir Bu. Rahma, Hadir Bu. Elvia, Hadir Bu. baik, berarti tidak ada yang tidak masuk ya. Selanjutnya, minggu kemarin ibu sudah menyinggung tentang materi kali ini, yaitu keanekaragaman hayati. Ada yang masih ingat apa itu keanekaragaman hayati? Hadir Bu. Silakan. Keanekaragaman hayati adalah menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Nah, bagus sekali Sonia Liza. Jadi, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau variasi. Nah, selanjutnya ada dua faktor faktor penyebab keanekaragaman hayati. Yang pertama, gen, dan juga yang kedua itu lingkungan. Nah, walaupun dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap semangat karena terdapat banyak sekali keanekaragaman yang ada di dunia ini. Potensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran minggu ini, yakni Ananda semua mampu menjelaskan konsep tingkat keanekaragaman hayati dengan tujuan anak-anak itu semua mengerti pengertian dari keanekaragaman hayati, mengerti faktor penyebab keanekaragaman hayati, mengerti macam-macam keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, di sini ibu mempunyai gambar semangka yang berbeda warna. Ada yang tahu mengapa semangka itu dapat berbeda warna? Karena dia bersilang. Bagus sekali anak-anak ibu. Jadi ini merupakan contoh dari tingkat keanekaragaman gen. Jadi di dalam tingkat keanekaragaman gen ini terdapat persilangan atau hibridasi sehingga dia memunculkan fenotip baru. Dia dapat semangka berwarna kuning dan juga semangka berwarna merah. Sama halnya, ibu juga mempunyai contoh sama halnya dengan warna mata. Yang kedua yakni keanekaragaman tingkat spesies. Nah, ada contoh dari keanekaragaman tingkat spesies yaitu aren, kelapa, dan juga pinang. Ada yang ingin ditanyakan, mungkin sampai sini ada yang belum paham? Bu, tanya Bu. Silakan bisa. Kenapa aren, kelapa, pinang itu dikelompokkan ke dalam tingkat apa? Spesies. Bagus sekali pertanyaan dari Lisa. Nah, di sini aren, kelapa, dan juga pinang termasuk tingkat spesies karena ini spesiesnya berbeda namun masih dalam satu famili, yakni famili Aresaceae. Di sini
ada kemiripan antara aren, kelapa, dan juga pinang. Mirip. Oh, daunnya, batangnya. Karena ketiga tumbuhan ini termasuk dalam satu famili. Untuk tingkat keanekaragaman ekosistem, Ibu harapkan kalian mampu mengidentifikasi gambar yang Ibu berikan. Nanti Ibu bagi dua kelompok. Jadi kalian harus mampu mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nanti kalian mempresentasikan ke depan. Jadi sekarang silahkan duduk per kelompok terlebih dahulu. Bagi kedua, Rahma, Sylvia, dan Sonia Liza, silahkan kelompok 1, dan Elvia, Lisa, Vivi. Silahkan anak-anak semua diidentifikasi tanpa ribut ya. Silahkan. Ya, Bu. Baiklah, anak-anak semua udah selesai mengidentifikasi gambar Ya, yang Bu. diberikan. Nah, Ibu harapkan kalian mampu mempresentasikan dengan baik ke depan. Silakan perwakilan kelompok. Saya, Bu. Silakan Rahma kelompok 1. Akan menjelaskan yaitu pada tingkat ekosistem terdapat yang namanya laut, hutan, danau, dan gurun. Dan inilah contoh dari identifikasi gambarnya. Terima kasih kepada kelompok 1. Ibu harapkan ke depannya lebih baik lagi ya. Silakan kelompok 2 perwakilannya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang ekosistem. Nah, ini contoh identifikasi yang kami ambil itu ekosistem hutan berdaun jeruk, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem lumut, ekosistem padang pasir, ekosistem pantai, dan ekosistem padang rumput. Ini contoh gambarnya ya. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Beri aplaus pada kelompok 1 dan 2. Baiklah, Ibu akan memperjelaskan tadi lagi. Di sini ada 3 tingkat keanekaragaman hayati, yakni gen, spesies, dan juga ekosistem. Dan tingkat keanekaragaman tingkat gen, yakni variasi-variasi yang terdapat pada suatu spesies. Dan kedua, tingkat keanekaragaman spesies, yakni variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dari satu famili. Yang ketiga, yakni tingkat keanekaragaman ekosistem. Ya, pengertiannya terjadinya ekosistem karena adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, baiklah, di sini kita semua sudah belajar tentang keanekaragaman hayati. Ibu minta salah satu dari kalian menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang bisa? Saya dulu. Silakan, Maya. Oh, baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwasanya keanekaragaman hayati itu terbagi atas 3 jenis, yang dimana yang pertama gen, kedua spesies, dan yang ketiga Indonesia. Iya, bagus sekali, Maya. Jadi Ibu simpulkan lagi, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Di sini ada 2 faktor keanekaragaman hayati, yakni faktor genetik dan juga lingkungan. Ada 3 macam keanekaragaman hayati, yakni keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Baiklah, sampai sini pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Nah, untuk tugas minggu depan, kalian mencari gambar. Ibu tadi sudah memberikan contoh beberapa gambar kan. Nah, kalian mencari gambar, yakni gambar keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan juga keanekaragaman tingkat ekosistem. Ada paham? Ada paham. Dikumpulkan minggu depannya. Di sini pertemuan kita minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi